Pernah nggak sih lo merasa udah doa berkali-kali, udah usaha semaksimal mungkin, tapi kok kayak rezeki masih ngejauh? Entah itu masalah keuangan, karier, atau hal-hal lainnya yang lo pengenin. Kadang kita bisa berdoa dengan sungguh-sungguh, tapi kenapa ya doa itu belum juga dikabulkan? Mungkin kalau lo merasa doa lo belum sampai, bisa jadi ada sesuatu yang salah dalam cara lo mendekati semesta. Yap, semesta tuh punya hukum-hukum yang nggak bisa diabaikan begitu aja. Bukan soal doa atau usaha semata, tapi lebih kepada bagaimana kita menyelaraskan diri dengan hukum alam semesta. Kalau lo nggak paham cara kerjanya, ya doa lo bisa aja terjebak di ruang angkasa, nggak pernah sampai ke bumi. Tapi jangan khawatir, di video kali ini kita bakal bahas tuntas soal manifestasi, rezeki, dan kenapa doa-doa lo bisa jadi belum dikabulkan. Penasaran? Gue juga dulu sering nanya hal yang sama. Kenapa sih doa gue belum dikabulkan padahal udah usaha banget? Jawabannya ternyata lebih dalam dari sekadar lo belum beruntung. Semesta punya cara kerjanya sendiri dan kita harus ngerti dulu aturan mainnya. Sebelum kita lanjut, buat lo yang baru pertama kali mampir ke channel ini, jangan lupa subscribe dan aktifin loncengnya biar lo nggak ketinggalan video tentang pengembangan diri, kebebasan finansial, pola pikir sukses, dan yang paling penting, vibrasi rezeki. Nah, sekarang gue bakal kasih lo satu kutipan yang mungkin bakal ngehantam kesadaran lo. Doa bukan hanya permintaan, tapi juga energi yang harus selaras dengan energi semesta. Lo tahu nggak, banyak orang yang berharap doanya dikabulkan, tapi sebenarnya mereka belum memahami energi semesta itu sendiri. Mereka mungkin belum tahu bagaimana semesta itu bekerja, apa yang bisa mereka lakukan, supaya doa mereka nggak terjebak di tempat yang salah. Di video ini, kita bakal kupas tuntas tentang kenapa doa lo belum dikabulkan dan apa yang bisa lo lakukan supaya manifestasi rezeki itu terjadi. Kita bakal bahas tentang hukum semesta, teori yang mengatur segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, dari yang kecil sampai yang besar. Lo akan belajar tentang bagaimana menyelaraskan diri dengan hukum alam semesta supaya lo bisa menarik keberlimpahan, kesuksesan, dan kebebasan finansial. Semua itu nggak datang cuma dengan doa dan harapan, tapi juga dengan kerja sama dengan semesta. Jangan khawatir, kita bakal ngulik cara-cara praktis yang bisa lo terapkan sehari-hari. Tunggu dulu, jangan kemana-mana, karena setelah ini kita bakal masuk ke pembahasan yang lebih dalam tentang hukum semesta, energi spiritual, dan bagaimana itu berhubungan langsung dengan kehidupan lo sehari-hari. Dan kalau lo udah siap buat buka pikiran lo dan menyelaraskan diri dengan semesta, lo bakal dapetin manifestasi rezeki yang nggak pernah lo bayangkan sebelumnya. Kutipan kekuatan, keberlimpahan itu bukan soal mendapatkan apa yang lo inginkan, tapi menyelaraskan diri dengan apa yang sudah semesta sediakan. Buat lo yang penasaran, tetap stay di sini. Kita bakal bahas lebih dalam tentang bagaimana manifestasi rezeki bisa terwujud dalam hidup lo. Oke, sebelum kita bahas lebih dalam soal kenapa doa lo bisa jadi belum dikabulkan, kita harus pahami dulu hukum semesta yang bekerja di balik segala sesuatu. Jadi lo harus tahu kalau semesta itu bukan cuman sekadar tempat tinggal kita yang penuh dengan bintang dan planet. Semesta itu punya hukum yang sangat kuat, dan salah satu yang paling terkenal adalah hukum tarik-menarik, atau yang sering kita kenal sebagai Law of Attraction. Lo mungkin udah sering dengar, tapi tahu nggak sih kenapa ini bisa bekerja? Hukum semesta ini berfungsi layaknya magnet. Apa yang lo pikirkan, rasakan, dan visualisasikan, itu bakal jadi energi yang lo tarik ke dalam hidup lo. Nah, masalahnya adalah banyak orang yang doanya belum dikabulkan karena mereka nggak nyambung sama energi semesta. Mereka berharap dapat keberlimpahan, tapi pikiran mereka justru terjebak di dalam kekhawatiran dan rasa takut. Bahkan dalam banyak tradisi spiritual, pola pikir kita adalah kunci utama. Dalam filsafat timur misalnya, ada ajaran tentang keselarasan energi. Kalau lo nggak selaras dengan energi alam, doa lo bisa jadi tenggelam dalam kekacauan pikiran dan perasaan negatif lo sendiri. Ini bukan berarti semesta nggak mendengarkan doa lo,
Tapi mungkin lo belum menyiapkan diri untuk menerima keberlimpahan itu. Lo nggak percaya? Coba lihat kisah-kisah nyata dari orang-orang sukses di dunia. Banyak dari mereka yang bahkan nggak punya modal besar, tapi bisa meraih kebebasan finansial dan kesuksesan luar biasa. Salah satunya adalah Steve Jobs. Ia pernah berkata, "Jangan biarkan suara orang lain mengaburkan suara hati lo." Apa yang dia maksud adalah bahwa untuk menarik keberlimpahan dalam hidup lo harus selaras dengan apa yang ada di dalam hati lo, bukan hanya sekadar apa yang lo pikirkan. Nah, masalahnya, kebanyakan orang nggak menyadari bahwa energi yang mereka pancarkan itu nggak konsisten. Doa mereka penuh harapan, tapi di dalam pikiran dan hati mereka masih ada rasa takut dan keraguan. Semesta itu punya hukum yang spesifik, dan dia nggak bakal sembarangan mengabulkan doa yang tidak selaras dengan energi semesta itu sendiri. Untuk memahami lebih dalam, kita perlu menyelami lagi hukum-hukum semesta yang mendasari segala manifestasi kita, khususnya dalam kebebasan finansial dan pola pikir sukses. Yuk, kita mulai dari hukum pertama yang mungkin sering banget kita dengar, tapi sering kita abaikan. Hukum ketertarikan. Hukum ketertarikan bekerja dengan cara menarik apa yang kita fokuskan dalam hidup kita. Lo pernah nggak merasa kalau lo selalu menarik kejadian buruk? Mungkin lo sering merasa bahwa dunia ini penuh dengan kesulitan, dan itu benar-benar terjadi. Nah, ini terjadi karena lo sedang fokus pada energi negatif. Apa yang lo pikirkan itu, ya yang bakal datang ke dalam hidup lo. Kalau lo pikir lo nggak akan pernah kaya, ya lo bakal terus merasa kekurangan. Tapi kalau lo mengubah fokus lo, misalnya, mulai berpikir tentang kemakmuran, keberlimpahan, dan kesuksesan, maka lo akan mulai menarik energi yang lebih positif. Ini adalah prinsip pertama yang harus lo pahami kalau lo pengen doa lo dikabulkan. Semesta nggak bakal kasih lo keberlimpahan kalau lo sendiri nggak siap menerimanya. Hukum kedua yang penting untuk lo pahami adalah hukum pemberian dan penerimaan. Semua yang kita terima dalam hidup ini sebenarnya adalah hasil dari apa yang kita berikan. Lo mau rezeki yang berlimpah? Ya, lo harus memberikan keberlimpahan juga. Ini bisa berupa kebaikan, waktu, perhatian, atau bahkan energi positif yang lo sebarkan ke orang lain. Kalau lo menanam kebaikan, lo bakal menuai kebaikan. Kalau lo menanam kecemasan, lo akan panen kecemasan. Semesta itu adil, bro. Dia cuma ngasih apa yang lo bagi. Contoh paling gampangnya adalah, coba lihat orang-orang yang senantiasa berbagi, meskipun mereka tidak punya banyak. Kenapa mereka seringkali memiliki lebih banyak berkat dalam hidup mereka? Itu karena mereka memahami hukum semesta yang satu ini. Semakin banyak yang lo berikan, semakin banyak juga yang lo terima. Rezeki bukan cuma soal uang, tapi juga energi dan kesempatan yang datang pada lo. Hukum ketiga, yang nggak kalah penting adalah hukum keseimbangan energi. Ini adalah prinsip yang mengajarkan kita untuk selalu mencari keseimbangan dalam hidup. Kalau lu terus-menerus mengejar kekayaan tanpa memperhatikan aspek-aspek lain dalam hidup lo, seperti kesehatan, hubungan, atau spiritualitas, semesta akan menyeimbangkan keadaan itu. Tapi, nggak selalu dengan cara yang lo harapkan. Banyak orang yang kehilangan keseimbangan ini dan akhirnya malah kehilangan hal-hal yang lebih penting. Misalnya, seseorang bisa kaya secara finansial tapi kehilangan keluarganya atau kesehatan mereka terganggu. Semesta selalu menyeimbangkan energi, dan kadang yang kita kira keberlimpahan itu bisa jadi adalah bentuk keseimbangan yang lebih dalam. Nah, lo bisa lihat kan betapa pentingnya untuk memahami energi semesta dan bagaimana itu berhubungan langsung dengan manifestasi rezeki lo. Kita belum selesai, tapi lo bisa mulai merasakan bahwa mungkin selama ini kita terlalu fokus pada apa yang kita inginkan, tanpa menyadari apa yang semesta inginkan dari kita. Sekarang kita akan masuk ke penjelasan inti yang lebih dalam lagi. Tapi sebelum itu, coba pikirkan lagi. Apakah lo sudah menyelaraskan energi lo dengan semesta? Kita bakal lanjut ke pembahasan berikutnya yang lebih mendalam tentang cara kerja hukum semesta dalam kehidupan nyata, dan bagaimana lo bisa mengimplementasikannya untuk manifestasi rezeki yang lebih nyata.
Oke, jadi sekarang kita udah mulai masuk ke inti dari pembahasan ini. Jadi gini, kita udah ngomongin soal hukum semesta dan kenapa doa lo belum dikabulkan kan? Tapi, apa sebenarnya yang membedakan orang-orang yang sukses dalam manifestasi rezeki dan mereka yang masih struggle? Kalau lo mau tahu, jawabannya adalah keselarasan dengan hukum semesta. Bukan cuma sekadar berdoa dan berharap. Kuncinya ada di sini. Lo harus tahu cara berinteraksi dengan semesta agar rezeki itu bisa mengalir ke hidup lo. Lo tahu kan kayak gimana semesta itu kerja? Dia nggak peduli sama apa yang lo inginkan kalau lo nggak sesuai dengan frekuensi yang semesta butuhkan. Misalnya gini, lo mau punya banyak duit, tapi pikiran lo penuh dengan rasa takut kekurangan, cemas tentang masa depan, dan khawatir tentang apapun. Semesta lihat itu dan dia bakal memberikan lo lebih banyak hal yang bikin lo ngerasa kekurangan. Kenapa? Karena lo lagi tarik-menarik energi kekurangan. Jadi lo harus mulai ngerubah mindset lo dulu. Kalau kita ngomongin soal manifestasi, banyak orang percaya kalau itu cuma soal ngarep doang. Lo cuma berharap sesuatu terjadi, terus doa lo bisa terkabul begitu aja. Tapi kenyataannya, manifestasi itu lebih dari itu. Manifestasi itu bukan cuma soal memvisualisasikan impian, tapi juga tindakan nyata dan energi positif yang lo pancarkan. Lo nggak bisa berharap dapat rezeki yang melimpah kalau lo malah hidup dalam ketakutan dan kebingungan, atau bahkan nggak ngapa-ngapain. Nah, jadi pola pikir sukses itu pertama-tama dimulai dengan melepaskan pola pikir negatif. Lo harus lepasin rasa takut dan keraguan itu. Coba lo pikirin deh, orang sukses yang kita lihat di dunia ini, apakah mereka selalu dalam keadaan sempurna? Tentu aja enggak. Mereka juga pasti mengalami kegagalan dan kesulitan. Tapi yang membedakan, mereka adalah pola pikir mereka. Pernah dengar tentang growth mindset? Ini adalah konsep yang sering banget dibahas oleh psikolog Carol Dweck. Intinya gini, orang yang punya growth mindset nggak melihat kegagalan sebagai akhir dari segalanya. Mereka melihat kegagalan sebagai pelajaran dan peluang untuk berkembang. Sebaliknya, orang dengan fixed mindset cenderung terjebak dalam rasa takut gagal dan nggak mau keluar dari zona nyaman. Jadi, kalau lu pengen rezeki lu berlimpah, lu harus punya pola pikir yang terus berkembang. Bukan cuma soal uang, tapi juga tentang pengembangan diri. Lu harus mau belajar, beradaptasi, dan yang paling penting menghargai proses. Semesta itu suka banget sama orang yang prosesnya jelas, yang nggak asal berharap, tapi juga berusaha dan bekerja keras dengan penuh keyakinan. Hukum semesta kedua, yang harus lo pahami adalah tentang hukum aliran energi. Dalam hidup, kita pasti akan selalu menghadapi pilihan, dan setiap pilihan itu punya energi yang berbeda-beda. Kalau lo merasa stuck atau kayak nggak pernah maju, itu mungkin karena lo terjebak dalam energi stagnan. Tapi kalau lu bisa bergerak sesuai dengan aliran energi semesta, lu akan merasa segala sesuatu mengalir lebih mudah, termasuk rezeki dan keberlimpahan. Contoh gampangnya gini, kalau lu merasa hidup lo penuh dengan kekhawatiran, cemas tentang keuangan, atau masa depan, coba deh perhatikan aliran energi lo. Mungkin lu terlalu fokus pada apa yang nggak lo punya, bukan apa yang udah lo miliki. Semesta itu suka dengan orang yang bisa mengalir, yang tahu kapan harus memberi, kapan harus menerima, dan yang paling penting, tahu kapan waktunya untuk menikmati proses. Misalnya, lo mungkin pernah mendengar tentang energy exchange atau pertukaran energi. Semesta itu bukan tempat yang bisa lo ambil begitu saja, tanpa memberi apa-apa. Setiap rezeki yang lo terima datang dari aliran energi yang lo kirimkan. Semakin besar energi positif yang lo sebar, semakin besar juga energi positif yang bakal kembali ke lo. Gitu juga dengan uang. Semakin lo terbuka untuk memberi dan menerima, semakin besar peluang keberlimpahan yang datang. Tapi, ingat, energi itu juga harus seimbang. Lo nggak bisa ngasih energi positif ke orang lain, tapi terus-menerus menyimpan rasa kesal, iri, atau benci di dalam diri. Itu cuma bikin lo terjebak dalam pola pikir negatif yang justru bisa menutup pintu rezeki. Kalau lo pengen doa lo dikabulkan, pertama-tama lo harus punya energi positif yang cukup untuk diri lo sendiri dan untuk orang lain.
Jangan cuma mikirin diri lo doang, tapi juga bagaimana lo bisa membawa manfaat ke orang lain. Hukum semesta ketiga adalah hukum kesadaran. Lo mungkin sering mendengar orang bilang, lo harus sadar dulu apa yang lo inginkan. Tapi, lebih dari itu, yang dimaksud adalah kesadaran penuh terhadap hidup lo. Lo harus tahu siapa diri lo, apa yang lo inginkan, dan kenapa lo ingin itu. Dengan kata lain, lo harus bisa menyelaraskan niat, keinginan, dan tindakan lo agar semuanya bekerja harmonis. Ketika lo punya kesadaran yang tinggi, lo akan bisa melihat peluang-peluang yang sebelumnya mungkin luput dari perhatian lo. Lo bisa lebih jernih dalam membuat keputusan, dan lo bisa lebih sadar dalam menjalani hidup dengan penuh syukur. Orang yang sadar akan apa yang dia inginkan dan bagaimana semesta bekerja akan jauh lebih mudah untuk menarik rezeki dan keberlimpahan. Jadi, kalau lo ingin doa lo dikabulkan, pertama-tama lo harus mulai dari dalam diri lo sendiri. Lo harus memiliki kesadaran yang lebih tinggi, paham akan energi yang lo pancarkan, dan tahu bahwa manifestasi itu adalah kombinasi dari niat, pikiran, dan tindakan yang selaras. Kita udah bahas beberapa hukum semesta yang penting di sini, tapi masih banyak lagi yang perlu lo pelajari. Jangan khawatir karena kita bakal lanjutkan ke bagian berikutnya yang lebih mendalam. Gimana? Sudah mulai kelihatan kan kenapa doa lo mungkin belum dikabulkan? Manifestasi itu bukan cuma soal berdoa, tapi juga tentang menyelaraskan diri dengan hukum semesta. Kita bakal lanjut ke penjelasan inti yang lebih dalam lagi, biar lo semakin paham. Masih penasaran dengan cara manifestasi rezeki yang lebih kuat? Nantikan bagian berikutnya yang bakal mengupas lebih banyak lagi tentang strategi kesuksesan, mindset, dan praktik spiritual yang bisa langsung lo terapkan dalam hidup. Nah, sekarang kita sudah mulai ngeh kenapa doa kita kadang belum dikabulkan. Semua itu terkait erat dengan bagaimana kita menyelaraskan diri dengan semesta. Tapi ada satu hal yang perlu kita perhatikan, dan ini banyak banget orang yang nggak sadar. Kita sering banget menunda kesuksesan kita sendiri karena pola pikir yang salah. Kita semua punya potensi untuk sukses, tapi kita sering nggak memanfaatkan peluang yang ada di depan mata. Hukum semesta keempat yang harus kita pahami adalah hukum ketidaksempurnaan. Kita semua suka banget membandingkan diri dengan orang lain, kan? Kita lihat orang lain sukses, kaya, punya semuanya, dan kita mulai berpikir, kenapa aku nggak bisa seperti itu? Seringnya kita lupa kalau setiap orang punya jalan hidup yang berbeda. Kita nggak bisa hanya fokus pada hasil akhirnya. Kita juga harus menghargai proses yang sudah kita jalani. Lo nggak akan bisa memanifestasikan keberlimpahan kalau lo terjebak dalam perasaan kurang atau merasa bahwa hidup lo nggak cukup. Baik, semesta itu ngeliat apa yang ada di dalam diri kita, bukan cuman apa yang kita tampilkan di luar. Lo nggak perlu jadi sempurna. Bahkan, kadang ketidaksempurnaan lo adalah apa yang menarik energi positif dari semesta. Sebagai contoh, banyak orang yang merasa gagal karena usaha mereka nggak langsung memberikan hasil yang besar. Tapi kalau mereka melihat kembali perjalanan mereka, mereka akan menemukan pelajaran berharga di setiap kegagalan. Ingat, semua itu bagian dari proses belajar dan pertumbuhan diri. Jadi, kalau doa lo belum dikabulkan, bisa jadi semesta sedang menunggu lo untuk belajar lebih dulu, bukan cuma menerima hasil instan. Hukum semesta kelima adalah hukum keseimbangan. Semesta itu suka dengan keseimbangan. Hidup lo nggak bisa cuman penuh dengan kerja keras tanpa ada waktu untuk istirahat. Lo nggak bisa hanya fokus mencari rezeki tanpa memikirkan kesehatan tubuh, mental, dan spiritual lo. Semua itu harus berjalan seimbang. Kalau lo nggak merasa cukup seimbang, maka semesta juga akan sulit untuk menyalurkan energi positif ke hidup lo. Coba perhatikan, orang-orang yang sukses dan selalu tampak bahagia biasanya memiliki waktu untuk diri mereka sendiri. Mereka tahu kapan harus bekerja keras dan kapan mereka harus me time, bersantai, atau melakukan hal-hal yang membuat mereka bahagia. Semesta itu, dalam banyak hal,
akan mendukung orang-orang yang menghargai keseimbangan hidup mereka. Sekarang, coba deh lo pikirin lagi. Apakah hidup lo udah cukup seimbang? Lo terlalu banyak bekerja, atau mungkin lo terlalu banyak ngeluh dan berpikir negatif. Semesta itu bukan tempat untuk menumpuk energi negatif. Kalau lo terus-menerus terjebak dalam kekhawatiran dan kecemasan, rezeki lo juga akan terasa stagnan. Itu kenapa banyak orang yang merasa meski bekerja keras, rezekinya nggak datang-datang. Itu karena mereka nggak memberi ruang bagi semesta untuk mengalirkan energi positif. Mindset dan strategi sukses yang benar itu bukan cuma soal apa yang lo lakukan, tetapi juga bagaimana lo merasa. Energi yang lo pancarkan akan menarik lebih banyak hal serupa ke dalam hidup lo. Jadi, langkah pertama yang harus lo lakukan adalah memperbaiki energi internal lo. Baru setelah itu semesta akan memberikan lo lebih banyak kesempatan dan keberlimpahan. Lalu, apa yang harus lo lakukan untuk bisa memperbaiki energi lo dan menyelaraskan diri dengan semesta? Jawabannya ada dalam praktik spiritual dan kesadaran diri. Lo harus tahu betul apa yang lo inginkan, mengapa lo menginginkannya, dan apa yang perlu lo lakukan untuk mencapainya. Semesta itu bukan mesin penjawab doa otomatis. Lo harus bergerak dan beradaptasi dengan kondisi yang ada. Bukan cuma berharap, tapi bertindak. Lo harus memulai dengan tindakan nyata. Jangan cuma duduk, berharap, dan berdoa. Ya, doa itu penting, tapi tanpa tindakan, doa itu cuma kata-kata kosong. Ingat, semesta bekerja melalui tindakan kita. Semesta memberikan kesempatan kepada orang-orang yang berani mengambil langkah pertama. Jadi, lu perlu bertanya pada diri sendiri, apa langkah pertama yang harus gua ambil? Apa yang bisa gue lakukan hari ini untuk mendekatkan diri pada tujuan gue? Mungkin langkah kecil, tapi setiap tindakan itu adalah energi yang lo kirimkan ke semesta. Setiap tindakan itu membuat lo lebih dekat dengan tujuan yang lo inginkan. Misalnya, lo pengen punya kebebasan finansial. Apa yang lo lakukan untuk mencapai itu? Lo nggak bisa cuma berharap dapat warisan, kan? Lo harus mulai cari peluang, belajar keterampilan baru, dan bekerja keras untuk mencapai tujuan itu. Semesta suka banget sama orang yang punya visi dan misi yang jelas. Orang yang tahu apa yang mereka inginkan dan bersedia melakukan apa saja untuk mencapainya. Tentu, lebih menarik energi positif dari semesta. Bahkan kalau lo gagal pun, semesta akan mengirimkan pelajaran berharga yang akan membawa lo lebih dekat pada kesuksesan. Sekarang saatnya kita ngomongin tentang apa yang bisa lo lakukan untuk memulai perjalanan ini. Ini bukan teori doang. Ya, lo harus benar-benar melakukan langkah-langkah praktis ini agar manifestasi lo bisa terwujud. Meningkatkan kesadaran diri. Langkah pertama yang harus lo lakukan adalah mulai lebih sadar pada diri sendiri. Ketika lo sadar tentang apa yang lo inginkan, lo akan lebih mudah untuk menentukan langkah yang harus diambil. Nggak perlu nunggu segala sesuatu sempurna. Yang penting, lo mulai bergerak. Perbaiki pola pikir. Lo coba ubah pola pikir lo dari "aku nggak mampu" menjadi "aku bisa". Ingat, pikiran itu energi, dan semesta akan memberikan lebih banyak dari apa yang lo pikirkan. Kalau lo terus-menerus berpikir negatif, semesta akan memberikan lo lebih banyak hal negatif. Sebaliknya, kalau lo mulai berpikir positif, semesta akan memberikan lo lebih banyak peluang dan kesempatan yang baik. Ambil tindakan nyata. Jangan hanya berdoa dan berharap, tetapi ambil tindakan nyata untuk mencapai tujuan lo. Semesta bekerja melalui tindakan. Cobalah untuk mulai melakukan hal-hal yang mengarah pada tujuan lo, walaupun itu langkah kecil. Setiap langkah itu adalah bentuk pengiriman energi yang bisa mendatangkan rezeki ke hidup lo. 4. Menjaga keseimbangan. Jangan terlalu fokus pada pekerjaan atau pencapaian material, tetapi juga beri ruang untuk diri lo sendiri. Luangkan waktu untuk istirahat, meditasi, atau hal-hal yang menyenangkan. Semesta itu bekerja melalui keseimbangan, dan lo harus menjaga agar hidup lo tetap seimbang. 5. Bersyukur. Salah satu kunci untuk membuka pintu rezeki adalah rasa syukur.
Ketika lo bersyukur atas apa yang lo punya, semesta akan memberikan lebih banyak hal yang pantas untuk disyukuri. Jadi, sudah siap untuk mulai manifestasi rezeki lo? Jangan lupa, semesta nggak akan memberikan lo sesuatu yang lo inginkan kalau lo nggak siap untuk itu. Jadi, mulai dari diri lo sendiri. Perbaiki mindset, ambil tindakan, dan pastikan lo selalu bergerak dengan energi positif. Karena ingat, semesta itu akan memberi lo apa yang lo pancarkan. Gimana? Udah siap untuk nge-elevate kehidupan lo? Jangan lupa untuk subscribe dan bagikan video ini ke teman-teman lo yang juga pengen manifestasi rezekinya makin melimpah. Oke, kita udah nyampe di bagian terakhir nih. Gimana rasanya? Udah mulai kebayangkan kenapa doa lo bisa jadi belum dikabulkan? Semesta itu bukan mesin penjawab instan, guys. Yang harus lo pahami adalah, semesta itu bekerja berdasarkan hukum-hukum yang lebih besar daripada sekadar permintaan kita. Jika kita ingin manifestasi kita terkabul, kita harus benar-benar selaras dengan energi semesta itu sendiri. Enggak cuma berharap, tapi kita harus siap menerima dan bertindak sesuai dengan getaran yang kita pancarkan. Jadi, apa yang kita pelajari dari video ini? Semesta itu bergerak melalui hukum ketidaksempurnaan. Kita nggak perlu sempurna untuk mendapatkan rezeki atau kejawaban atas doa kita. Yang penting kita terus bergerak, belajar, dan berkembang. Hukum keseimbangan adalah kunci. Jangan terlalu terobsesi dengan satu area hidup lo, seperti pekerjaan atau uang. Seimbangkan hidup lo, baik dalam pekerjaan, kesehatan, atau spiritualitas. Semesta akan lebih banyak memberi pada orang yang menjaga keseimbangan hidupnya. Tindakan lebih penting dari harapan semata. Lo nggak bisa cuma duduk dan berharap. Lo harus mulai mengambil tindakan nyata. Karena semesta itu memberi pada orang yang bekerja keras dan tahu apa yang mereka inginkan. Mindset lo itu segalanya. Kalau lo pikir hidup lo penuh dengan kekurangan, semesta akan mengirimkan lebih banyak kekurangan. Tapi kalau lo punya mindset positif, semesta akan membawa lebih banyak peluang yang positif. Dan ingat, setiap hal kecil yang lo lakukan, setiap keputusan yang lo ambil, adalah bagian dari energi yang lo kirimkan ke semesta. Semesta itu bukan hanya memberi berdasarkan apa yang lo katakan, tapi lebih pada apa yang lo pancarkan untuk lo yang masih nunggu. Kenapa doa gue belum dikabulkan? Nah, ini jawabannya. Lo perlu menyesuaikan diri dengan hukum semesta yang bekerja dengan cara yang sangat alami. Lo perlu membuka diri pada peluang, mengambil langkah, dan berani menghadapi segala tantangan yang datang. Gue paham, kadang itu semua terasa nggak adil atau terlalu lama. Tapi ingat, keberlimpahan itu nggak datang dengan instan. Terkadang kita harus siap menerima kegagalan, siap menerima tantangan, dan paling penting, siap untuk berubah. Jadi kalau lo masih merasa doa lo belum dikabulkan, coba lihat diri lo sendiri dulu. Apakah lo udah berusaha menjadi pribadi yang lebih baik? Apakah lo sudah membuka ruang untuk perubahan dalam hidup lo? Nah, itu semua tergantung lo sekarang. Lo bisa tetap terjebak dalam pikiran bahwa hidup lo nggak berubah, atau lo bisa mulai mengambil langkah pertama untuk menyelaraskan diri dengan hukum semesta. Tentu saja, jalan menuju keberlimpahan bukan selalu mulus, tapi kalau lo konsisten, semesta akan mulai bekerja untuk lo. Sebelum gue tutup, gue mau bilang, semesta selalu bekerja, tapi kita juga harus bekerja. Jangan cuma berharap, tapi bertindak, berdoa, dan bersyukur atas segala hal kecil yang sudah ada di hidup lo. Jangan lupa guys, like kalau lo merasa konten ini bermanfaat. Share ke teman-teman lo yang juga butuh pencerahan. Dan pastikan lo subscribe biar nggak ketinggalan video-video keren lainnya tentang hukum semesta. Semoga setelah video ini, lo bisa mulai memahami dan menyelaraskan diri dengan semesta. Jangan lupa, rezeki itu bukan cuma soal uang, tapi juga tentang kesadaran. Dan seberapa siap lo menerima keberlimpahan dari semesta. Kata-kata hari ini. Jangan pernah menunggu waktu yang tepat, karena waktu yang tepat akan datang saat lo memulai. Langkah pertama. Semua yang lo lihat di luar itu
adalah refleksi dari apa yang lu pancarkan ke dalam. Lu adalah pencipta realitas lu sendiri. Jadi ayo mulai sekarang. Manifestasikan rezeki lo dengan menyelaraskan diri dengan semesta. Karena rezeki itu selalu ada di sekitar kita. Hanya saja kita perlu membuka diri dan menjadi lebih sadar. Tagline channel kita. Semoga video ini memberi lo wawasan baru dan membantu lo untuk menyelaraskan diri dengan semesta. Jangan lupa untuk terus menjaga vibrasi positif dan keberlimpahan di setiap aspek hidup lo. Kunci untuk menerima adalah kesediaan untuk membuka diri, bukan hanya untuk apa yang diinginkan, tetapi juga untuk apa yang sudah ada. Hukum semesta. Channel Jadi sudah saatnya kita bangun kesadaran lebih tinggi, teman-teman. Ketika kita berbicara tentang manifestasi rezeki, itu bukan hanya soal bagaimana kita meminta, tapi juga bagaimana kita memancarkan energi kita, serta sejauh mana kita menyelaraskan diri dengan hukum-hukum alam dan semesta. Semua yang terjadi dalam hidup kita adalah hasil dari apa yang kita pancarkan, baik itu dalam bentuk pikiran, perasaan, dan tindakan. Ingat, semesta itu selalu bekerja, dan kadang kita hanya perlu memberi waktu dan ruang bagi diri kita untuk menyesuaikan diri dengan apa yang kita inginkan. Semesta tidak memandang status, usia, atau latar belakang, tapi semesta memandang intensitas dan kualitas vibrasi yang kita pancarkan. Jangan berhenti berharap, jangan berhenti berusaha, dan yang lebih penting, teruslah menjaga vibrasi positif agar semesta bisa mengalirkan rezeki yang melimpah ke dalam hidup kita. Segala yang kamu butuhkan sudah tersedia, tinggal bagaimana kamu membuka pintu-pintu yang mungkin selama ini tertutup. Sekarang, giliran kamu. Apakah kamu siap untuk menyelaraskan diri dengan semesta? Apakah kamu siap untuk bergerak ke arah yang lebih baik? Manifestasi rezeki dimulai dengan satu langkah, dan itu adalah langkah pertama yang perlu kamu ambil. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, karena hanya orang-orang yang siap untuk berubah yang akan menemukan kebebasan sejati. Hukum semesta memang tak terlihat, tapi nyata dan mengikat. Terima kasih sudah menonton. Semoga manifestasi rezeki kamu segera tercapai. Sampai jumpa di video berikutnya.